Come on everybody, clap your hands. We believe in you. Semuanya, welcome to Hat-Trick Alpha Omega C. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kami mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan setiap iman kita dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Hat-Trick Alpha Omega C adalah tempatnya anak-anak muda yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara Anda ada yang punya kawan ataupun keluarga yang merasa tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Hat-Trick AOC ini kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik secara online maupun onsite. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Atau bilang yes, wow, atau amin saat pembicara mengatakan sesuatu yang
positif atau memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan, dan kita bisa menyapa satu dengan yang lainnya dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ini beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya setiap hari Minggu, 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftarkan link yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Informasi ibadah bisa dikontak di PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Teens Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link kepada teman-teman lainnya supaya kita bisa terberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via IG Live, Instagram Son of Praise Official, dan juga YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening di bawah ini. Itu saja informasi yang aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Hai semuanya, welcome to AOC Teen Online Service. Berapa banyak di sini yang pernah atau akan ikut Christmas party? Boleh angkat tangan? Yang lain boleh komentar, saya pernah. Yang pernah atau akan ikut Christmas party. By the way, jangan lupa please join Christmas party with your cell group. Kalau misalnya Anda belum berkomsel, kalian bisa kontak kawan-kawan yang lain supaya bisa diarahkan untuk join ke Christmas party. Nah, biasanya di Christmas party selain makan-makan, ada yang namanya tukar kado. Katakan sama-sama, tukar kado. Nah, yang lain mungkin gak harus nunggu Christmas party nih. Bisa jadi kalian lagi prepare some little gift buat bestie-bestie kalian, buat orang-orang yang kalian sayang untuk merayakan Natal. Untuk ngasih sesuatu atau untuk ngasih gift, kita biasanya harus meluangkan waktu untuk memikirkan kira-kira mau ngasih apa sih buat orang-orang yang kita sayangin, ya kan? Kita mau ngasih apa sih buat teman-teman kita? Ada yang mungkin mikirin mau ngasih hampers, ada yang mau ngasih baju dan sebagainya. Why? Kenapa kita harus repot-repot beliin kado atau hadiah? Karena salah satu bentuk dari kasih itu adalah memberi. Katakan bersama-sama, memberi. Kita nunjukin kasih kita lewat apa yang kita berikan. Kita nunjukin kasih kita kepada kawan kita, kepada keluarga kita lewat memberi. Berbicara tentang memberi, tahukah teman-teman, ternyata Natal berbicara tentang God's love. Katakan bersama-sama, God's love. The reason why kita merayakan Natal adalah karena begitu cintanya Tuhan kepada kita. Sampai-sampai ia terlebih dahulu memberikan segalanya buat Anda dan saya, supaya kita semua bahkan sebelum kita mengerti tentang memberi sesuatu kepada orang lain. Hari ini kita akan membahas seberapa besar sih cintanya Yesus kepada kita. Kita lihat bersama-sama di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih. God is love. Katakan bersama-sama, God is love. Artinya, cinta atau kasih itu adalah Allah sendiri. Artinya gak cuman menunjukkan, gak cuman sekedar memperlihatkan, tapi dia itu sendiri adalah kasih. Gak ada kasih yang lebih dari kasih atau kasih yang kurang dari kasih. Karena kasih itu adalah kasih itu sendiri. Makanya Tuhan adalah kasih yang sejati. God is true love. Katakan bersama-sama, God is true love. True love comes from God. True love comes from God. Gimana sih wujud kasih? Kita lihat sama-sama di 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai yang ke-8. 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang ke-6, ia tidak bersuka cita atas ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat yang ke-7,
Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat yang ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Pernah gak sih kalian wondering ke orang tua atau pasangan kalian, berapa sih di sini yang punya pasangan? Atau bertanya-tanya ke teman kalian, kamu sayang gak sih sama aku? Kamu mengasihi aku gak sih? Seberapa sayang sih kamu ke aku gitu kan? Pernah gak sih kalian kayak bertanya-tanya? Nah, menurut kalian tuh merasa dicintai atau kalian merasa dikasihi kalau orang lain atau pasangan kalian itu melakukan apa sih? Mungkin beberapa dari kalian jawab, oh ya, kalau orang tersebut kasih hadiah atau misalnya kasih benda-benda yang memiliki nilai kayak perhiasan atau baju atau dan sebagainya. Mungkin beberapa dari kalian juga bilang, oh ya kalau dia kirimin makanan, kalau dia perhatian. Atau misalnya ada yang bilang, oh aku merasa dikasihi ketika aku diberikan waktu. Ada banyak hal di dunia ini yang bisa aja kita sebutin satu persatu sebagai wujud atau lambang seseorang mengasihi kita atau kasih itu tersendiri. Nah, bagaimana kita tahu seberapa dalam sih kasih Tuhan kepada kita? How deep is His love to us? Jawabannya adalah His love is unconditionally. Karena Yesus itu sendiri adalah kasih, maka kasih itu sendiri tidak dapat diukur. Kita bisa lihat seberapa besar kasih Tuhan kepada kita lewat His act of love. Yang pertama, Dia mencari kita terlebih dahulu. Di Matius 8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Di situ ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Ayat yang ke-13, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu di surga, ia tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya ini hilang. Wow. Tuhan loh nyari kita. Yohanes 3 ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. True love comes from God. Yang kedua, He gives us everything. Katakan bersama-sama, He gives us everything. Dia kasih kita nafas hidup, anaknya yang tunggal, dia beri segalanya yang baik, dia beri kuasa, dia beri talenta, dia beri kita kebijaksanaan, dia memberkati kita, dia kasih kita kemenangan, dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, bahkan sebelum kita minta. Dia kasih kita kekuatan, dia kasih kita keselamatan, bukan cuma selamat tapi dia kasih kita kekekalan. Wow, segala sesuatu yang baik dia kasihkan ke kita. Kita lihat sama-sama di Yakobus 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Wow, apa yang disediakan Tuhan buat Anda tidak akan diambil atau ditukar oleh orang lain. Wow, true love comes from God. Yang ketiga, He forgives our sin. Katakan bersama-sama, He forgives our sins. Kita lihat di Efesus 4 ayat yang ke-32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wow. Kita lihat lagi di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow, is that amazing? Isn't that amazing? Kayak segala dosa karena Tuhan bersifat kekal, ini berlaku untuk dosa-dosa yang di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa depan. Karena Tuhan itu bersifat kekal, Dia ada di masa lalu, di masa sekarang, di masa depan. Kalau Tuhan bilang mengampuni, berarti semua dosa kita di timeline manapun, mau di masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, semuanya diampuni. Tahu nggak Tuhan tentang masa depan? Tahu. Tahu nggak Tuhan kalau kita suatu hari nanti akan berbuat dosa? Tahu.
Bahkan sebelum kita lahir, Tuhan sudah tahu segalanya. Tapi dia memilih untuk tetap datang ke dunia. Mati buat kita orang-orang yang berdosa. Mati buat Anda dan saya dan tetap mengasihi Anda. He love you, He love me, He love us. True love come from God. Katakan sama-sama, true love come from God. Yang keempat, dia setia. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow, kasih setianya, dia setia. Amin. True love comes from God. Yang kelima, dia selalu menyertai. Katakan bersama-sama, dia selalu menyertai. Ada di Matius 1 ayat yang ke-32. Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang berarti apa? Allah menyertai kita. Ketik bersama-sama, Allah menyertai kita. Kelahiran Yesus itu menjadi bukti bahwa Tuhan selalu memikirkan kita setiap waktu, setiap saat. Bukti bahwa Allah selalu menyertai kita, Immanuel. Allah menyertai kita. True love comes from God. So, apa yang dapat kita lakukan? What can we do? Yang pertama, kita bisa lakukan ini. Buka hati, izinkan dia masuk. Karena dia selalu ada, dia selalu menyertai kita. Dia nunggu kita untuk buka pintu. Buka hati kita. Yang kedua, bangun hubungan. Siapa di sini yang pernah dicuekin atau enggak dianggap? Mungkin gak usah ketik ya. Malu ya kan kalau kita pernah dicuekin atau enggak dianggap. Nah, kamu ada di sana, tapi kamu gak diajak ngomong. Bahkan pas kamu ngomong, kamu gak direspon. Pernah gak sih kalian ngalamin ini? Gak enak kan digituin? Siapa yang suka untuk dicuekin? Nah, kalau kita sendiri kita gak suka dicuekin, kita sendiri gak suka digituin, Tuhan juga gak suka. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyertai, artinya dia selalu ada bersama-sama dengan kita setiap saat, setiap waktu. Dan dia mau kita juga terhubung dengan dia setiap saat, setiap waktu. Caranya gimana? Yang pertama baca firman. Yang kedua doa, worship him, ngobrol sama Tuhan, selalu bersyukur. Tuhan mau kita itu bangun koneksi, bangun hubungan dengan dia. Yang ketiga, trust him. Katakan sama-sama, trust him. Dia itu Tuhan yang tidak terbatas oleh waktu. Jadi dia ada di sebelum semuanya, sebelum segala sesuatu diciptakan, dia ada juga saat ini dan dia juga ada di akhir zaman. Tuhan bersifat kekal. Kita nggak bisa balik ke masa lalu, tapi dia ada di sana. Saat ini, sekarang ini kita nggak bisa pergi ke masa depan, tapi dia saat ini juga ada di masa depan. Dia tahu exactly apa yang kita perlukan dan apa yang kita butuhkan. Dan kita harus percaya bahwa apa? Bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat kita semua pada waktu yang tepat. Katakan amin. Amin. Sebelum kita dapat sebuah opportunity, dia sudah ada bersama-sama dengan kita di masa depan saat kita sudah sukses. Wow, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Loh Cesali, kalau Tuhan sudah tahu semuanya, ngapain dong kita berdoa? Yes, Tuhan sudah tahu segala sesuatu yang ada di masa depan. Tapi ingat, dia mau hubungan dengan kita. Dia senang kalau kita bergantung dengan Tuhan. Yang keempat yang bisa kita lakukan, doa. Minta Tuhan berperkara di dalam hidup kita. Minta Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Sesuatu yang lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan. Karena kita percaya bahwa Tuhan sangat mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Amin. Dan dia senang kalau kita, orang-orang yang ia kasihi, ada di dalam rancangannya yang besar. Yang kelima yang bisa kita lakukan, ceritakan. Bayangkan kalau kalian punya teman yang sedikit-sedikit nih, kasih kalian oleh-oleh. Sedikit-sedikit kirimin kalian makan. Sedikit-sedikit ajakin kalian pergi. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia kasih kalian hadiah. Terus dia selalu teleponin kalian, curhat setiap waktu. Kalian seneng gak sih punya teman kayak gitu? Seneng. Bangga gak? Bangga banget punya teman kayak gitu. Bakal cerita gak sih kalian ke teman-teman kalian kalau kalian punya teman yang kayak gitu? Itu juga yang harus kalian lakukan terhadap Tuhan.
tell the world kalau ada satu pribadi yang segitu cintanya sama kita, yang selalu ada buat kita, selalu nolong kita, bahkan dia ada di setiap momen hidup kita, dia kasih segalanya yang kita perlu, kita mau, kita butuh, sampai yang kita nggak pikirkan sekalipun dia sudah persiapkan buat kita. Dia selalu memikirkan kita setiap waktu dan mau segala yang terbaik buat Anda dan saya. Nah, jadi di sini aku mau tanya, berapa banyak yang mau bilang, Tuhan aku mau merasakan true love? Yang mau merasakan true love, ketik di kolom komentar mau. Oke, aku mau ajak kita semua, taruh tangan di dada, kita mau doa bersama-sama. Semuanya ucapkan ya apa yang saya katakan, sambil tutup mata kita mau mengucapkan. Tuhan Yesus, katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, thank you for your unending love. Thank you Tuhan mau terus cinta orang-orang seperti saya. Saya tidak layak tapi saya dilayakkan. Hari ini saya berdoa, masuklah ke dalam hati saya. Jadilah satu-satunya raja atas hidupku. Berperkaralah secara luar biasa. Izinkan saya melihat dan mengalami perkara yang besar dan ajaib di dalam hidupku. I love you God. I love you Jesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak yang tidak tahu dimanapun mereka berada Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan bahwa Engkau mengenal setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan Tuhan untuk memberitakan bahwa ada satu pribadi yang cintanya begitu besar untuk setiap orang, yang mau mengasihi, mau mengampuni, mau memberikan yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, diberikan kekuatan Tuhan untuk mau Tuhan membuka hati Tuhan, mau Tuhan terus membangun koneksi, membangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Berdoa Tuhan untuk setiap orang Tuhan yang menyaksikan ini Tuhan, supaya kami semua Tuhan mampu Tuhan mengampuni teman-teman kami Tuhan. Thank you Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Thank you Tuhan untuk pengampunan-Mu Tuhan. Thank you Tuhan buat segala yang sudah Engkau berikan untuk setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kami Tuhan bisa mengalami momen-momen yang luar biasa Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Thank you Tuhan atas kemenangan-kemenangan di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur bersama-sama, katakan amin. Thank you semuanya, God bless.